Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Identitas dan Integrasi Nasional ingin mempresentasikan kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Farel, Perkenalkan, nama saya Farelio Adriana Briliansyah dengan NIM I0321043. yang kedua ada Hanin, Oke, perkenalkan nama saya Handinita Nubawajati dengan NIM 0 I03211048. yang ketiga ada saya sendiri yaitu Juli Pancavawa Studiartika dengan NIM I03211056. Yang keempat ada Miko, Perkenalkan, nama aku Miko Fernando dengan NIM I0321066. dan yang terakhir ada Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Previanto dengan NIM I0321068. Dan selanjutnya akan langsung ke materi saja. Untuk yang pertama yaitu ada konsep dan urgensi identitas nasional. Menurut Kamus Besar Indonesia, identitas yaitu berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau biasa disebut juga jadi diri yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dengan demikian, identitas juga merujuk pada ciri atau pandangan uang yang dimiliki oleh pribadi atau suatu kelompok. Ada juga identitas dibagi dua, yaitu dengan kesuku bangsaan atau biasa disebut dengan cultural unity, dan juga identitas kebangsaan yaitu political unity. Yang pertama, identitas cultural unity atau biasa disebut dengan kesuku bangsaan juga. Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa yang dimiliki oleh negara tertentu. Yang kedua, cultural unity juga disatukan oleh adanya kesamaan dalam ras, suku, agama, adat, budaya, keturunan, dan juga asal dari daerah masing-masing. Yang terakhir, identitas ini berwujud pada bahasa ibu, pakaian, daerah, nama diri, pakaian daerah, nama diri, filsafat, dan juga tradisi. Selanjutnya, identitas political unity. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik atau biasa disebut juga bangsa daerah. Lalu negara terbentuk dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama atau dapat dikatakan dengan terbentuk dari faktor-faktor objektif dari bangsa tersebut. Beberapa bentuk identitas dibagi dengan sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa nasional, yaitu bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, otomatis kalian semua juga harus dengar tahu, yaitu sang merah putih atau sang saka merah putih. Lalu ada juga lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yaitu ada lambang negara Garuda Pancasila, ada juga semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ada dasar negara, yaitu Pancasila, dan juga ada hukum dasar atau konstitusi dasar yaitu UUD 1945. Lalu ada juga kebudayaan, konsepsi wawasan Nusantara, dan juga berkedaulatan rakyat yang berdasarkan bentuk negara. Lalu ada juga menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain. Ada juga kesadaran ini muncul dikarenakan pengaruh dari hasil pendidikan yang warga Indonesia terima sebagai dari dampak dari politik etis. Ada juga dengan kata lain, unsur pendidik sangatlah penting bagi rakyat atau warga Indonesia sendiri, karena kan kebangsaan sebagai identitas nasional itu sendiri. Kemudian untuk secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Kemudian dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Kemudian secara politis, bentuk-bentuk identitas nasional telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa,
dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan yang ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia. Menurut Azumar Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena satu, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Kemudian yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Kemudian tantangan identitas nasional dibagi menjadi dua, yaitu ada internal. Untuk yang internal, yang pertama yaitu SARA yang tidak bisa dikendalikan. Seperti di sudut-sudut kota masih sering dijumpai orang yang mengotak-kotakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian separatisme. Separatisme itu seperti upaya pemisahan diri atau golongan. Contohnya seperti gerakan Aceh Merdeka, kemudian organisasi Papua Merdeka. Yang ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme itu sikap seperti melebih-lebihkan budaya sendiri. Kemudian ada sikap intoleran. Sikap intoleran yaitu masih memandang toleransi harus dibatasi lah. Kemudian yang faktor eksternal, globalisasi yang membawa dampak seperti xenosentrisme, munculnya ideologi lain, kemerosotan moral, dan sebagainya. Xenosentrisme merupakan suatu pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, terjadi karena mudah mengakses kebudayaan lain melalui perkembangan teknologi, seperti mudahnya mengakses entertainment seperti K-pop. Munculnya ideologi lain misalnya liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Contoh krisis identitas nasional di Indonesia, yaitu banyak generasi muda yang tidak bangga dengan identitasnya sebagai warga Indonesia, lebih bangga menggunakan produk buatan negara asing, kemudian cenderung menyukai entertainment dari negara lain. Baik, terima kasih untuk Apang dan Miko atas waktunya untuk menjelaskan mengenai identitas nasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi integrasi nasional. Next. Dalam konsep integritas nasional bisa dijelaskan maknanya melalui dua pengertian. Yang pertama dari etimologi dan terminologinya. Untuk etimologi itu berasal dari bahasa. Bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Lalu sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Lalu untuk arti terminologi, yaitu istilah dalam suatu rangkaian kata. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Misalnya dari Safruddin Bahar pada tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terminologi memiliki arti, yaitu integrasi dapat diartikan sebagai penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Integrasi nasional yang dibaca dari KBBI yaitu dapat menyatukan suatu kelompok agar menjadi satu dalam wilayah dan kebangsaannya. Next. Jenis-jenis integrasi sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama adalah integrasi politik. Integrasi politik, dalam tatanan integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal.
Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Contoh dari dimensi vertikal yaitu elit politik dengan massa pengikutnya. Lalu dimensi horizontal. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Contohnya adalah saling menghormati dan toleransi. Next. Lalu selanjutnya ada integrasi ekonomi. Dapat diartikan saling terjadi ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Lalu menciptakan aturan, norma, dan prosedur untuk menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Next. Yang ketiga atau terakhir ada integrasi sosial budaya, yaitu menyatukan unsur yang berbeda untuk menjadikan satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya, bersedia bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Next. Lalu membahas mengenai pentingnya integrasi nasional. Pertama, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, kita harus bersepakat bersatu dengan suku dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Kesatuan etnik sesuatu yang alami dan bersifat primer. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Next. Lalu selanjutnya membahas mengenai bab integrasi versus disintegrasi. Integrasi berbanding terbalik dengan disintegrasi. Jika integrasi itu penyatuan, maka disintegrasi itu perpecahan. Disintegrasi merupakan memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Dengan contoh pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Faktor-faktor penyebab dari adanya disintegrasi adalah perbedaan ideologi, kurangnya toleransi, kemajuan ekonomi yang melambat, dan politik yang kurang sehat. Next. Oke, kemudian langsung masuk ke B. Alasan diperlukan integrasi nasional. Integrasi penting untuk di Indonesia karena jika tidak ada integrasi, mungkin tidak ada yang namanya satuan dan kesatuan. Karena di Indonesia memiliki banyak perbedaan dari mulai ras, suku, budaya, dan juga agama. Maka dari itu, ini merupakan alasan pentingnya integrasi nasional di negara kita ini. Oke, next. Kemudian C, sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Ini yang pertama adalah perkembangan sejarah di integrasi nasional. Suroyo pada tahun 2002 ada 3 model integrasi. Yaitu model integrasi yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua adalah kolonial, yang ketiga integrasi nasional Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri yang model integrasi Imperium Majapahit. Yang pertama adalah bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Yang kedua berstruktur konsentris. Nah, di konsentris itu memiliki konsentris pertama dan kedua. Konsentris pertama itu merupakan wilayah inti atau yang disebut Nara Agung. Terdiri dari Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh para raja-raja. Kemudian yang kedua adalah konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau disebut mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Oh ya, kemudian saya lupa menyebutkan satu yaitu konsentris ketiga atau yang biasa disebut Tanah Sabrang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara negara lain dengan Champa, Kamboja, dan Thailand. Oke, kemudian ke model integrasi kolonial. Nah, ciri-cirinya adalah atau deskripsinya adalah yang pertama disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Kemudian baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke.
Kemudian integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Oke, kemudian yang C, model integrasi nasional Indonesia, yaitu merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945 dengan maksud untuk membentuk kesatuan yang baru. Jadi bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru. Nah, kemudian model integrasi nasional Indonesia ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Oke, next. Oke, dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masa perintis. Masa perintis itu mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Contohnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Oke, kemudian ada masa penegas. Masa penegas yaitu masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau yang disebut Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Nah, masa percobaan itu intinya mulai mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Dalam GAPI pada tahun 1938. Kemudian ada masa pendobrak, yaitu telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Nah, dengan ditandai proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Oke, next. Oke, kemudian yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia menurut Howard Wilkins dalam Muhaimin dan Collins McAndrews pada tahun 1995. Ada 5 pendekatan integrasi nasional. Nah, Howard Wilkins dalam Muhaimin, Collins McAndrews menyebut ada 5 pendekatan. Nah, bagaimana cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Nah, kelima itu adalah yang pertama adalah ancaman dari luar, yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan dan pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa besar dalam menyatukan integrasi bangsa. Yang ketiga adalah kekuatan lembaga politik, misalnya birokrasi dengan pelayanan baik dan setara, sehingga dapat mempersatukan integrasi bangsa. Kemudian yang keempat adalah ideologi nasional. Yang kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi, kesetaraan ekonomi, dan buat kesatuan dengan pembagian yang adil dan merata. Oke, next. Nah, Senjata Usman. Bentar. Oke, menurut Senjata Usman, suatu kelompok dapat diintegrasi jika yang pertama adalah menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Kemudian, masyarakat terhubung dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Oke, kemudian yang terakhir, Kemudian yang terakhir adalah masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Oke, next. Nah, kebijakan strategi yang dilakukan di Indonesia. Oke, yang pertama adalah memperkuat nilai bersama, yang kedua adalah membangun fasilitas, yang ketiga adalah menciptakan musuh bersama, kemudian memperkokoh lembaga politik, kemudian membuat organisasi untuk bersama, kemudian menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat, kemudian menghapuskan identitas lokal, kemudian membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, dan yang terakhir adalah menguatkan identitas nasional. Oke, next. Kemudian
pajak sebagai instrumen untuk memperkokoh integrasi nasional. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat. Atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi nasional. Perkembangan itu terwujud dalam 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, ada integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadilah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, ada integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Yang kelima, ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Next. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi, dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang dapat menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan. Sedangkan dimensi vertikal merupakan celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan, menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional dan kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Di Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Sebentar. Terkait dengan dimensi horizontal, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara-negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Next. Ini udah, next. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik.
Integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Ya, mungkin sekian yang dapat dari kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata dari kelompok 1, kami mohon maaf. Selamat malam dan sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.